Nah jadi berpikir tentang apa? Fi ayatillah, tentang kebesaran Allah. Nggak boleh berpikir tentang bagaimana bentuknya Allah, ya. Nggak boleh, ya. Wala di sini fa innakum lataqdiruna haqqa qadrihi, karena nggak akan sanggup kita untuk memikirkan bagaimana bentuk wujudnya Allah. Udah, nggak usah. Mau tahu deh sifat Allah itu apa? Udah itu udah tahu udah. Udah yang penting kita beriman. Ya. Lalu apa di sini? Ya, berpikir tentang apa? Berpikir tentang apa nih? Nikmat yang diberikan oleh Allah. Tuh pikirkan, banyak Allah kasih nikmat buat kita, Pak. Cuma kita kadang-kadang nggak pandai bersyukur. Allah jelaskan dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Kita minta panjang umur, dikasih panjang umur tuh. Coba alhamdulillah kan kita ya bisa berjumpa kan. Makanya Nabi sabdakan begini, Pak. Nikmatani mabunun fihi makasiru minan nas asihat wal farah. Ada dua kenikmatan yang banyak diremehkan oleh manusia. Apa nikmat? Sehat nikmat bukan tuh? Sehat nikmat, Pak. Coba lihat saudara kita yang sakit di rumah sakit. Sekarang rumah sakit kalau sakit bingung, nggak bisa nengokin, nggak bisa ditemenin. Coba ya Pak, masih begitu atau Pak Haji? Coba, kalau udah kan nggak begitu ya Pak Anwar ya, Pak Uya. Bisa ditemenin, sekarang nggak bisa ditengokin tuh. Yang berharga sehat itu, ya. Tapi banyak diremehkan oleh manusia, dilupakan. Dan termasuk nikmat sehat, nikmat kesempatan. Kalau ada waktu jangan sia-siakan kesempatan. Ya, kan jangan sia-siakan kesempatan. Nih, ada kesempatan. Kan kita cari dunia udah, tinggal bekal akhiratnya. Kan suruh seimbang sama Allah. Ya, Allah firmankan begini kan, wa batagi bima atakallahu darul akhirah. Wala tasa nasibaka minad dunya. Carilah bekal untuk berjumpa dengan Allah, dengan kebaikan amal soleh. Wala tasa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan kehidupan dunia. Kita hidup di dunia pantas cari rizki. Allah sudah siapkan rizki, tapi harus ada usahanya. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Makhluk Allah yang melata di muka bumi semuanya ada jatahnya. Ya, dikasih jatah rezekinya sama Allah, cuma memang harus ada usaha. Dan itu pun jatah rezekinya nggak sama ya Pak Haji. Usaha boleh sama, dagang, tapi beda nggak rezekinya? Beda. Usaha sama, cari barang, onderdil, tapi rezekinya beda. Ustadznya sama, tapi rezekinya beda. Ada ustadz yang udah ngetop masuk TV, Ustadz Buran, Ustadz Burung Batok, muter-muter Karanganyar so besar. Kenapa nggak masuk TV? TV nggak muat, TV-nya kecil, ya bau ya. Tapi kan barokah aja jadi ustadz kampung juga, alhamdulillah rezeki makan nggak susah ya Pak Haji ya. Alhamdulillah jatah dari Pak Haji sarung udah kan. Ya alhamdulillah ya, barokah, punya ilmu sedikit juga nggak ngilangin rezeki. Memang benar Allah firmankan, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah mengangkat tuh orang yang beriman yang punya walaupun qalilan sedikit. Ilmu mah nggak perlu banyak Pak, sedikit manfaat. Buat apa sih banyak tapi nggak manfaat, nggak diamalkan? Sampai dalam kitab Jubat Imam Ibnu Rustan mengatakan, orang yang banyak ilmu nggak manfaat ilmunya disiksa oleh Allah lebih awal ketimbang penyembah berhala. Coba, nggak bedanya kita punya di rumah ya, di depan rumah kita ada pohon besar tapi nggak ada buahnya, gimana tuh? Terusin urus apa ditebang aja Pak? Tebang aja lah, nggak manfaat. Banyak setannya malah gelantungan, buahnya nggak ada Pak. Oh ya, ini kalau ada buahnya kan bisa dikasih, kirim ke masjid ya.
Kan kata Nabi juga al ilmu bila amalin kasajaroh bila samarin. Ilmu yang gak diamalkan bagaikan pohon yang gak ada buahnya. Sedikit manfaat. Banyak buat apa yang gak memberikan kemanfaatan. Nah, jadi apa berpikir tentang nikmat Allah, syukuri nih. Bahkan Nabi sabdakan begini. Ya, igtanim homsa qabla homsin, jaga 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Apa yang pertama? Hayataka qabla mautika. Nikmat hidup sebelum datang kematian. Sholat sebelum ya di masjid sebelum kita terakhir diberangkatkan ke masjid. Kan orang kalau meninggal sholatnya dibawa kemana? Masjid. Ada waktu sholat masih hidup, sholat ke masjid. Jangan dibawa ke masjid kalau udah mati, Pak Bawon. Atau Pak Bawon bilang enak aja loh, udah mati dibawa ke sini loh. Hidupnya aja lewat aja. Ya begitu Pak Bawon. Bukan di sini bawahnya, di mana? Di Gunung Batara kali ya. Coba ngaji sebelum di ngajiin, baca Quran sebelum dibacain Quran. Itu kan. Sodako sebelum disodakoin. Nanti kalau udah meninggal disodakoin kepalanya buat. Makanya orang itu menyesal di hadapan Allah. Ya Allah, berikan waktu untuk bersodako saya. Udah mati itu nyesal dia. Makanya hidup nih gunakan untuk apa, berbuat baik sebaik mungkin. Karena kematian pasti akan menghampiri kita. Kemanapun kita ngumpet, tetap kematian mah gak akan bisa ditolak sama kita. Al mautu babun wa kullu nasi dahilun. Mati itu bagikan pintu rumah kita. Kemanapun kita pergi pasti pulangnya ke rumah juga, melalui pintu. Ya,